Bagaimana ini keadaannya satu hari ini? Apakah dalam keadaan sehat-sehat saja atau masih banyak kendala dari permasalahan-permasalahan yang ada, atau bagaimana ini dari teman-teman semuanya? Dan saya di sini berharap semoga saja apa yang terberat saat ini menjadi seringan-ringannya, dan uang yang tidak ada saat ini menjadi ada gitu loh. Atau permasalahan yang saat ini begitu rumit dan menjadi biasa-biasa saja ya, dan kita bisa melalui semuanya. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang ketakutan dan kecemasan. Oke, hari ini yang mau saya bahas adalah tentang korban pinjol makin banyak, aturan pinjol makin tidak jelas, dan makin kesini makin kebanyakan ngawur. OJK yang seharusnya menjadi tumpuan dari sebuah aturan atau yang memegang kendali besar yang ada di Indonesia ini seakan tidak memikirkan hal itu. Ya, justru banyaknya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh OJK seakan aturan ini hanyalah bagian dari formalitas saja, atau sebagian mungkin sebatas tanya jawab dengan wartawan, atau sebatas untuk mencari perhatian aja bahwa OJK juga ikut serta dalam kesedihan ini dan ikut serta dalam merasakan beratnya beban rakyat ini. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Atau Anda yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp saya, silahkan klik icon dolar. Kalau Anda yang tergabung saat ini dalam live chat, silahkan klik icon dolar yang ada di pojok kanan bawah, atau klik tombol gabung yang di bawah nama channel saya. Nanti itu ada link komunitas spesial buat pelanggan dan selalu mendukung tentang channel solusi utang. Dan saya berharap permasalahan Anda segera selesai. Kalau tidak selesai, paksa untuk selesai, karena bermasalah dengan pinjol ini bukan bermasalah dengan orang lain, yang tetangga, orang dikenal, cuman sebatas minta maaf aja masalah ini selesai, tidak. Tapi kita harus memaksa diri kita untuk keluar lebih awal sebelum kehancuran menghampiri kita. Oke? Hari ini korban pinjol makin banyak, aturan makin tidak jelas. Ya, banyak dari teman-teman semuanya yang mencoba mungkin melaporkan beberapa masalah mereka ke Otoritas Jasa Keuangan atau ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI. Karena AFPI lah yang ditunjuk sebagai kiblat tentang pengaturan dari finansial teknologi ataupun pinjaman online ya yang ada di Indonesia. Tapi ya, ruang pengaduan yang saat ini mungkin sudah dibanjiri oleh para dari debitur ataupun masyarakat yang merasakan beratnya tekanan dari pinjol, mungkin suara mereka sudah memenuhi ruang pengaduan baik itu di AFPI maupun di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi apa yang mereka dapat? Ya, kalau ke AFPI mereka minta bukti yang valid lah, bukti kejelasan lah. Ya, emang laporan belum jelas disertakan dengan screenshot, ya, itu masih belum jelas. Ya, kalau masih belum jelas, anggota FPI atau orang yang ada di FPI coba tes meminjam di pinjol masing-masing dan coba telat bayar. Ya, biar Anda paham. Gitu loh. Tapi kalau Anda cuman membaca data, tapi Anda tidak merasakan fakta, tidak mencari bukti yang valid, ini sulit. Ya. Kalau masyarakat dia merasa terberatkan, terbebani. Memang di satu sisi, kesalahan tidak bisa sepenuhnya kita lempar kepada pelaku jasa usaha keuangan. Ya. Tapi kesalahan juga didasari oleh si debitur. Akibat apa? Akibat sebuah kecerobohan mereka. Tidak memikirkan kesulitan di akhir, bahwasannya mereka hanya menginginkan kemudahan di awal. Ya, padahal kemudahan yang dijanjikan di awal ini mengandung resiko di akhir hari nanti. Ya, ini juga kesalahan dari si debitur. Habis itu tidak memikirkan resiko-resiko yang akan dia dapatkan ketika minjem. Ya, setelah itu dengan seenaknya si debitur mengatakan duit tidak ada. Memang fakta.
yang terjadi. Kesalahan juga ada dari si debitur. Tapi ya, kesalahan si debitur saat ini cuma satu. Ya, kalau menurut saya dia tidak mampu bayar. Ya. Kenapa? Karena tidak bekerja lagi, WFH akibat COVID. Ya, kita sama-sama tahu ekonomi Indonesia berada di bawah saat ini. Ya, memang drop banget. Mungkin hanya kelas menengah ke atas yang merasakan ekonomi ini stabil. Tapi kelas menengah ke bawah, ekonomi ini nggak stabil-stabil sama sekali. Ya, itu yang pertama. Habis itu, di samping masyarakat mengeluh akan beratnya dari pinjaman online, dia mencoba ini, mencari kepada otoritas jasa keuangan supaya bisa menjembatani permasalahan mereka yang saat ini. Ya. Apa yang mereka dapatkan? Negosiasi secara internal, minta restrukturisasi, diselesaikan dengan pihak pelaku pinjolnya. Sementara mereka saat ini sudah kesulitan untuk negosiasi itu. Ya. Dengan pinjol tidak semudah OJK mengucapkan. Ya. Sudah banyak yang melakukan, mereka mencoba ini untuk negosiasi dengan para perusahaan pinjol. Nggak berhasil. Kenapa? Karena negosiasi cuman bisa dilakukan dengan debt collector. Ya. Ketika dicari CS ya sulit banget. Ya. Sementara di sisi itu debt collector terus saja menekan orang-orang ini. Ya, walaupun tekanan itu hanyalah sebatas penagihan saja, tapi orang-orang awam, orang yang tidak mengerti sama sekali, dia akan ketakutan. Sehingga apa yang terjadi ketika ketakutan? Bukan dia keluar dari jeratan itu, bahkan makin dalam dia masuk ke dalam permainan itu. Ya, coba tidak ada tekanan, tidak ada mungkin intimidasi, cuman sebatas dijelaskan. Kalau mau didatangi, tapi dengan tidak kita menyinggung personal seseorang ya, tidak mencaci maki, tidak menghina. Ya, mungkin orang-orang tidak akan terjebak terlalu dalam. Makanya saya bilangin kemarin, OJK yang mengeluarkan aturan yang ingin misalnya ya dia bilangin bahwa pinjol tidak boleh lagi nih menggunakan debt collector. Rasa saya ini aturan ini cuma aturan bullshit saja. Kalau dikaji ulang pun juga tidak akan terjadi kok. Ini kan cuman harapan aja, cuman umpama aja, cuman sedang dikondisikan, sedang diusulkan, kan cuman itu. Ini nggak akan jadi fakta. Ya. Kenapa? Karena dia akan terjadi lagi sandiwara dan sandiwara di dalam ini. Ya. Saya membaca sepenggalan berita kemarin itu, tidak boleh lagi menggunakan jasa debt collector, tapi penagihan tetap dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan. Ya. Contoh, saya mempunyai aplikasi namanya Duit lah. Gitu. Habis itu saya bergabung dengan perusahaan debt collector namanya Tenda lah gitu kan. Jadi Tenda ini tidak boleh lagi melakukan penagihan. Penagihan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan saya yang namanya Duit gitu loh. Habis itu orang yang bekerja di Tenda saya ajak kerja atas nama dari perusahaan saya. Makanya saya bilangin, dilarang menagih menggunakan debt collector itu hanyalah pembodohan yang terjadi. Ya, sulit. Makanya saya bilangin, aturan demi aturan diciptakan oleh otoritas jasa keuangan, tapi tidak akan bisa dipraktekkan di lapangan. Ya. Dan untuk teman-teman saat ini, ya, baik Anda yang terjebak dimanapun pinjolnya, ya, jenis apapun pinjolnya, selagi ini masih memenuhi finansial teknologi ataupun disebut dengan kredit tanpa anggunan, ya, yang menggunakan aplikasi, dan ada ketidakmampuan dari Anda, saya berharap jangan gali lubang tutup lubang. Ya, habis itu Anda kan nggak ada uang saat ini. Coba kebelakangkan dulu semua ancaman, semua tekanan dalam hidup Anda, coba fokus bekerja. Ya, kumpulkan uang Anda pelan-pelan, habis itu negosiasi. Dan negosiasi pokok ini tidak bisa dilakukan 1 kali atau 2 kali, tapi harus berulang kali. Tidak bisa juga Bang, biarkan dulu, biarkan aja dulu. Tapi tetap kita berpegang dengan pendirian kita, saya akan balikan pokok yang saya terima dengan catatan hutang saya lunas di aplikasi. Karena Anda sudah kehilangan solusi saat ini. Nggak ada lagi solusi. Anda mengandalkan saat ini dari pemerintah, nggak akan terjadi. Ya, karena OJK bisa men-setting seindah mungkin data yang mereka dapat. Ya, pinjol pun juga seperti itu. Dia bisa men-setting data yang dikirimkan kepada otoritas jasa keuangan. Sehingga fakta yang terjadi di lapangan akan tertutup oleh kebohongan data yang terjadi. Ya, makanya dari Anda sendiri yang mengambil inisiatif. Kalau tidak mampu,
jangan gali lubang tutup lubang. Tahan sampai di situ. Denda dan bunga nggak perlu Anda pikirkan karena tidak ada yang kita harapkan ketika kita membayar denda plus bunga. Contoh kita ikuti nih kredit yang beranggunan. Habis itu kita telat, kita akan dibebankan dengan denda. Kalau kita tidak bayar denda, anggunan kita tidak keluar. Kalau dipinjol, apa yang mau Anda ambil? Ya, makanya ini berpikir lebih jernih. Harusnya semuanya berhasil nego pokok yang diterima. Kalau tidak mau, biarkan. Mau DC datang ke rumah, sampaikan saya cuma mampu bayar pokok aja. Ya, nanti kan Anda diminta itu ngurus surat keterangan miskin. Ya, kalau lurah Anda mau mengeluarkan ya nggak ada masalah. Ya, keluarin aja, nggak usah gengsi dengan hal itu. Ya, daripada Anda menyibukkan diri dengan gali lubang tutup lubang. Ya, kalau Anda benar-benar ingin nih pinjol tidak ada lagi di Indonesia dan edukasi juga orang-orang sekitar Anda tentang bahaya pinjaman online. Ya, kemudahan yang ditawarkan di awal tidak akan seindah itu pada akhirnya. Ya, Anda lihat itu. Semua iklan pinjol bertaburan di YouTube ataupun di Facebook, iklannya hampir semua memenuhi keinginan, bukan untuk iklan sebuah kebutuhan. Ya, dari iklan aja itu sudah menjebak. Pasti sasaran market mereka, sasaran dari target mereka adalah orang-orang yang gaya hidupnya di atas rata-rata. Ya, ingin beli laptop lah, ingin beli handphone lah, beliin pacar lah, membeli hadiah buat pacar lah. Pasti itu aja iklannya yang ada. Berarti target marketnya adalah orang-orang yang mempunyai keinginan besar. Ya, sementara Anda saat ini adalah bukan keinginan tapi kebutuhan yang paling terpenting. Ya, jadi ingat, jangan sampai terjebak dan tertipu dengan iklan yang ada. Iklan dijanjikan 90 hari, fakta cuma ada 15 hari, 14 hari. Jadi Anda harus hati-hati dan bagikan edukasi itu kepada orang sekitar Anda yang belum terjebak di pinjol. Sampaikan pentingnya kita mengedukasi mereka supaya tidak masuk dan nyemplung ke dalam dunia ini. Ya, kalau mereka sudah terjebak ke dalam itu, mereka akan sulit banget untuk keluar dan mereka pasti akan kehabisan harta mereka, kehabisan uang mereka, baru bisa lepas dari hal itu. Terkadang sudah habis semuanya juga tidak lepas, banyak kok. Sudah minjam bank, sudah jual mobil, sudah jual tanah, jual motor, hutang tidak selesai. Ya, hari ini jelaskan sama diri Anda tidak mampu, tidak sanggup, berhenti gali lubang tutup lubang. Apapun risikonya kita hadapi bersama-sama. Ya, jangan pernah takut dan jangan pernah cemas. Apalagi nanti Anda menulis di kolom komentar, DC ini datang nggak? DC ini datang nggak? Kalau tidak mampu bayar di sini, apa risikonya? Risikonya nggak ada, ya. Cuman risikonya Anda akan diarahkan nanti ke gali lubang tutup lubang. Ya, jadi ini hati-hati buat teman-teman semuanya. Dan tidak ada lagi solusi dari pemerintah, tidak ada lagi solusi dari OJK. Solusi ada dari diri Anda sendiri. Mau lepas mau tidak tergantung dari diri Anda. Ya, kalau Anda mengakhiri ini akan berakhir. Kalau Anda mengikuti ini tidak akan berakhir. Itu keputusan ada di tangan Anda. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan buat teman-teman semua nanti yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung di bawah nama channel saya. Atau Anda bisa juga bergabung di dalam akun TikTok saya, Solusi Utang MB, atau Instagram saya @medibroni. Ya, silahkan Anda bergabung.